Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reveka Pratiwi, NIM 23060200008. Di sini saya akan melakukan pemaparan sedikit materi mengenai produksi pasangan pada mata kuliah Fisika Modern yang diampu oleh Ibu Erna Rizwaula MSI. Nah, yang pertama kita akan membahas apa sih produksi pasangan itu. Nah, pengertian dari produksi pasangan itu sendiri merupakan proses yang dapat terjadi apabila foton menumbuk atom, di mana seluruh energi foton hilang, dan dalam proses ini dua partikel terciptakan, yakni sebuah elektron dan sebuah positron. Nah, positron sendiri merupakan sebuah partikel yang masanya sama dengan massa elektron, tetapi memiliki muatan positif. Di sini dapat kita lihat pada gambar produksi pasangan, yaitu ketika foton datang, elektron terlepas, kemudian elektron dan positron ini terlepas karena datangnya foton yang menumbuk atom. Yang selanjutnya yaitu mengenai proses produksi pasangan yang paling sering diamati adalah materialisasi elektron dan positron dari foton berenergi tinggi. Nah, dalam hal ini salah satu produksi pasangannya adalah konversi langsung energi radiasi menjadi sebuah materi. Nah, ini merupakan salah satu cara utama di mana energi sinar gamma diserap dalam materi agar terjadi produksi pasangan elektron dan positron. Energi elektromagnetik dalam kuantitatif diskrit disebut foton, setidaknya harus setara dengan massa dua elektron. Elektron dan positron memiliki massa yang sama menjadi antipartikel satu sama lain. Mereka hanya berbeda dalam muatannya saja. Nah, massa M dari suatu elektron setara dengan 0,511 juta elektron volt atau satuan MeV. Energi E yang dihitung dari persamaan yang dirumuskan oleh Albert Einstein, E sama dengan mc², di mana C merupakan kecepatan cahaya. Oleh karena itu, untuk menghasilkan dua elektron, energi foton harus setidaknya 1022 juta elektron volt energi. Nah, yang selanjutnya itu ada mekanisme atau cara itu adanya tumbukan tadi. Yang pertama itu ada yang menerangkan bahwa pada efek fotolistrik, foton bila ditembakkan kepada logam maka dapat menyerahkan seluruh energinya atau tidak sama sekali. Kalau menyerahkan seluruh energinya berarti untuk mengeluarkan elektron dari dalam logam dan untuk tenaga elektron meninggalkan logam. Nah, pada Compton juga berpendapat bahwa foton yang mempunyai frekuensi tinggi ditembakkan langsung pada elektron terluar, maka energinya untuk menghamburkan foton yang baru. Pada produksi pasangan, bila sebuah foton dengan frekuensi tinggi mendekati inti atom berat, maka foton tersebut lenyap dan menjelma menjadi sebuah elektron dan sebuah positron, elektron positif. Nah, di sini ada beberapa rumus terkait produksi pasangan. Yang pertama, jadi ada perubahan energi elektromagnet menjadi energi diam. Rumusnya bisa dilihat di sini. Dan kemudian ada jumlah muatan elektron dan positron merupakan 0. Energi kinetik elektron maupun positron masing-masing adalah rumusnya tertera di sini, yaitu E sama dengan mc² sama dengan 0,1 MeV. Kemudian ada produksi pasangan ditunjukkan untuk membuat pasangan partikel dan antipartikelnya, terutama pasangan elektron dan positron untuk menciptakan antiproton. Chamberlain dan Amelio Segre menemukan dua proton dalam kecepatan tinggi. Begitu juga ketika Khrushchev menemukan antineutron. Hal yang berbeda terjadi pada produksi pasangan elektron dan positron. Elektron dan positron tercipta saat sebuah foton yang melewati inti atom yang pasif dan energinya dikonversikan ke dalam materi.
Kehadiran inti atom diperlukan sehingga hukum kekekalan momentum dapat terpenuhi. Elektronnya tercipta sendiri, bukan milik atom. Lalu muncullah positron dan elektron dari ketiadaan. Reaksinya dapat dilihat di sini ya. Nah, ini ada energi foton yang hilang dalam proses ini dirubah menjadi energi relativistik positron E plus dan elektron E min dengan bersamaan ini ya teman, H dikali V sama dengan E plus plus E min dan seterusnya. Nah, karena K plus dan K min selalu positif, maka untuk melakukan produksi pasangan, foton harus memiliki energi sekurang-kurangnya 1,02 MeV atau 1,64 x 10 pangkat min 13 Joule agar dapat mendekati inti berat sehingga terjadi produksi pasangan berupa elektron dan positron. Nah, foton tersebut termasuk dalam sinar gamma inti atom secara berlambang, yaitu foton sama dengan elektron plus positron. Proses di atas hanya dapat terjadi jika terdapat sebuah atom di sekitar elektron yang memasok momentum pental yang diperlukan. Proses kebalikannya yaitu elektron plus positron sama dengan foton. Nah, elektron bila bertemu dengan positron, maka keduanya musnah atau anihilasi dan menjelma menjadi foton bersinar gamma. Pada proses produksi pasangan maupun kebalikannya, ini tetap berlaku hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Nah, kembali pada produksi pasangan tersebut di atas, karena foton berubah menjadi elektron dan positron, maka dengan sendirinya foton yang ditembakkan harus mempunyai energi lebih tinggi dari 1,02 MeV. Setelah terjadi produk pasangan ini, maka mengalami penurunan intensitas. Perubahan ini tergantung dari sifat dan tebal bahan dengan analisis sebagai berikut. Nah, di sini ada rumusnya, teman, dan ada keterangannya. Yang pertama itu ada I0, intensitas awal foton, kemudian ada I, intensitas setelah menembus bahan tebal yang dilambangkan dengan X, dan ada X sama dengan tebal bahan, dan K merupakan tetapan absorpsi bahan terhadap foton tertentu. Nah, penjelasan tadi itu berarti selama perjalanan dalam media, energinya turun secara eksponensial apabila tebal media X dipilih sedemikian rupa sehingga intensitasnya tinggal separuh, yaitu maka tebal ini disebut tebal lapisan separuh, harga half value layer. Teori ini banyak digunakan dalam perhitungan pelindung radiasi. Nah, kemudian ini ada mengenai pemusnahan pasangan. Setiap partikel yang bertemu antipartikelnya, mereka akan dikonversikan dalam energi murni 100%. Hal ini disebut sebagai pemusnahan pasangan. Antiproton dengan proton, antineutron dengan neutron, dan positron dengan elektron yang bertemu akan teranihilated atau musnah atau teranihilasi. Berikut ini proses pemusnahan elektron positron, yaitu positron yang kehilangan energi kinetiknya oleh proses ionisasi menyatu dengan elektron dan musnah. Jika positron elektron dimusnahkan, akan muncul radiasi gamma sampai 511 MeV dihitung dari massa elektron, sementara pemusnahan proton-antiproton menghasilkan energi setara massa proton. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.